Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di hari ini, di hari Senin yang biasanya kita kajiannya di hari Sabtu, namun karena saya ada keperluan Ibu ya 2 minggu, makanya minta izin ke DKM Ahsanul Mahmudah ini untuk dipindahkan ke hari Senin, dan dengan izin Allah diberikan izin Bu ya, dan hari ini kita bisa kajiannya di hari Senin. Nah Bapak Ibu, tidak terasa kita sekarang sudah memasuki di tanggal 10 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan 9 hari yang telah kita lewati oleh Allah dicatat sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan bisa menghapus dosa kita, dan mudah-mudahan kita juga bisa menyelesaikan ini Ramadan sampai tamat, dan kita keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah Bapak Ibu, saum Ramadan itu Ramadan itu identik dengan 3 hadis ini, dan ini paket Pak. Paket yang pertama yaitu man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang saum Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala yaitu ikhlas, maka dosa-dosanya oleh Allah diampuni yang terdahulu. Hadis kedua, man qoma Ramadana imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang koma, diambil kata qiyam yang artinya berdiri, menghidupkan di malam Ramadan, bahasa kitanya tarawih, atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya pun oleh Allah diampuni yang terdahulu. Hadis ketiga, man koma Lailatul Qadri, tuh ada sama man koma awalnya. Man koma Lailatul Qadri imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, maka atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, pasti dosa-dosanya pun akan diampuni oleh Allah. Dan Bapak Ibu, kita sekarang lagi melaksanakan 2 hal tersebut, man soma dan man koma. Nanti kita 10 hari terakhir akan menamatkan paket ini, yaitu dengan man koma Lailatul Qadri. Nah Bapak Ibu, ternyata ketika kita melaksanakan qiyam Ramadan, itu Bapak Ibu, qiyam Ramadan itu akan kita dapatkan ada di hadis. Sementara di Quran Allah tidak menyebutkan qiyam Ramadan. Tidak ada Pak, di Al-Quran tidak ada kata-kata qiyam Ramadan. Ada juga kata-kata tahajud dan sholat malam. Nah Bapak Ibu, nanti khusus di hari ini kita akan bercerita dari awal timeline. Jadi kita akan mencoba diurutkan kejadian-kejadian Al-Qurannya biar nyambung. Jadi kita asal usulnya namanya Qiyamul Lail. Sudah Qiyamul Lail, maka berubah nama menjadi tahajud. Setelah tahajud berubah nama menjadi, kemudian menjadi apa Bu? Sholatul Lail. Nah ketika Sholatul Lail berubah nama nanti menjadi Qiyamul Ramadan. Setelah Qiyamul Ramadan berubah nama menjadi tarawih. Nah kita akan coba itu Pak. Jadi kata-kata itu muncul dari mana? Termasuk permasalahan-permasalahan di bab rokaatnya. Ada yang 11 dan ada yang 23. Kemudian permasalahan yang berikutnya yaitu ketika Bapak Ibu ikut kepada orang yang 23, kemudian Bapak tidak meyakini 23, tapi ikut di 23. Nah boleh nggak kita mundur di tengah perjalanan?
Ya kan 8 mundur. Nah, hal itu teh dibolehkan tidak? Ini kita akan mencoba membahas itu nanti sampai jam 7. Siap ya? Insya Allah siap ya. Siap Bu ya? Siap Bapak Ibu? Siap ya insya Allah ya. Nah Bapak Ibu, inilah yang pertama kita akan bedah dulu di bab nama lain tahajud. Bapak Ibu, nama lain tahajud itu ada yang disebut dengan sholat witir. Kita teh nanti Bu di masyarakat jadi bingung deh. Tahajud 8 witir 3 cenah. Jadi seolah-olah tahajud jeung witir teh dua sholat yang berbeda. Kenapa Bapak Ibu selalu beranggapan gitu? Karena identik, witir itu ganjil. Padahal tahajud pun rokaatnya ganjil. Makanya tidak ada kata-kata tahajud 8 witir 3. Udah 11 witir. Karena yang disebut witir itu ganjil. Segera Bu, hari salapan ganjil? Hari 7? Hari 17? 15? Nah itu witir teh gitu. Jadi kita nanti tahajud 8 witir. Jadi seolah-olah nama tahajud dengan witir teh, padahal nama lain sholat tahajud itu witir. Kenapa witir? Karena 11 pun itu ganjil. Ganjil bahasa Arabnya witir. Pusing teh. Kata gratis itu teh tahajud 8 pasti ada jadi gerak. Dagas kuat. Yang kedua itu tuh sholatul lail. Yang ketiga qiyamul lail. Nah, kemudian nanti berubah nama menjadi qiyamul Ramadan dan tarawih. Ini Pak nama lainnya tuh. Nah, nanti teh ada kalau Bapak Ibu sholat tarawih, maka nanti bisa lagi sholat tahajud jangan gitu gerak. Ayeuna lagi rame lagi ini. Nah, ya, ada rame lagi pas sekarang. Nah, kita Bapak Ibu akan mencoba menjelaskan. Ibu jangan ngantuk ya. Kan tadi siang udah makan. Nah, Bapak Ibu, nih, kata-kata tahajud disinilah munculnya. Quran surat ke-17 ayatnya 79. Ayat 78 lagi menerangkan waktu sholat 5 waktu, atau disebut di Al-Quran mah 3 waktu, padahal itu 5 sebetulnya. Ya. Ayat ke-79-nya ini tentang tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayab asa karobbuka maqamam mahmuda. Mahmuda. Ya. Nah, kemudian dan di sebagian malam tahajudlah kalian. Sebagai ibadah tambahan. Napilah itu artinya tambahan. Laka buat kamu. Berarti di dia pemi aya namina ibu napilah eta teh ibu tambahan. Kan aya engke teh jadi teh namun di sok singkat mah neng pilah. Itu napilah itu artinya tambahan. Ada kan? Asa ayab asa karobbuka maqamah mamuda. Dan mudah-mudahan dengan tahajud ini Allah mengangkat kau di derajat yang tinggi, di tempat yang terpuji. Makom itu artinya pijakan, mahmuda mamah muda. Jadi kalau bapak-bapak hoyong mendapatkan mamah muda, maka harus nikah ya. Makom itu artinya tempat pijakan, makom mahmuda tempat yang terpuji, surga Bu ya. Yang kedua Bapak Ibu, itu kita ambil dari Al-Insan 76. Nanti Bu, ini mah belum kita urutkan ya, belum ya. Ini baru kita keluarkan semua ayat-ayat tentang tahajud dulu. Nanti saya di sini akan mengurutkan yang pertama turun itu apa ayatnya dan kapan berubah jadi napilah, kapan awalnya jadi wajib misalnya. Nanti saya akan urutkan. Ini saya akan keluarkan dulu dalam bahasa hadis yang seperti itu disebutnya teh takhrij minat bunuh kieu teh.
Tahrij itu tuh mengeluarkan semua dalil-dalil yang berurusan, yang berhubungan dengan tahajud. Tahrij. Nanti ada ditahqiq, diteliti gitu atuh. Siap ya? Nah, Quran surat 76 ayat 25-26. Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Dan sebutlah nama Rabbmu pada waktu pagi dan petang. Tadi dzikir pagi petang. Wa minal laili, dan di sebagian malam pasjud lahu wasabbihu lailang tawila. Dan kamu tuh bersujudlah kepadanya di sebagian malam. Sujud di sebagian malam non tahajud ieu teh. Dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Maksudnya ibu, jadi ibu teh kalau bisa mah sedikit tidur, memperbanyak dzikir, memperbanyak ampunan di sebagian malam itu. Nah, nanti oleh musuh-musuh Islam dibuat logika yang salah. Tidur yang baik itu harus 8 jam. Padahal kata Quran mah orang yang akan sukses itu sedikit tidur. Ibu mah sedikit-sedikit padahal 8 jam bu. Kalau kita mau pakai logika, kalau ibu tidurnya jam 9 itu nanti bangunnya jam 5. 9 tambah 8 7 17 itu jam 5. Jangankan sholat tahajud, sholat subuh aja udah kesiangan. Kerennya mengelabuinya ya. Padahal ibu maksimal tuh 5 jam. Jadi kalau ibu tidur jam 9 tambah 5, berarti 14 ya. 14 itu jam 2. Nah, berarti ibu teh harusnya bangunnya jam 2, ibu. Syukur-syukur mandi. Kalau syukur-syukur banget mah pakai mandinya juga pakai air dingin. Wah, juara bertahan. Udah gitu ibu langsung sholat, langsung ke masjid, kuliah subuh, tibra segera. Dah haneut ibu malik haneut. Segera enakeun terus pakai jaket asa. Terus ustadznya bilang ke ibu asa di PPN lap ya eueuh geura. Nah itu ya. Itu ibu benar. Saya pernah dulu punya guru itu setiap mandi jam 3-nya itu mohon maaf pakai es. Biasa. Biasa. Dia suka merendam itu es balok 2. Terus karena kakinya dikitu tah tiap jam 3 kieu we. Kuateun bu. Iya tah. Tiap hari kata dia paingan ibu. Ternyata dilihat-lihat bu orang teh seger ya bu. Dia udah tua tapi bawaan kemana-mana teh seger. Dan alhamdulillah sekarang udah meninggal. Apaan lagi ngobrolin guru iya mah. Dulunya tak tuh. Suka aya udah nggak ada sekarang mah udah wafat, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Nah, ibu dia pakai air ini. Halah, terus dikasih tips ini. Ustaz, kenapa Ustaz ini begitu seger? Ya alhamdulillah dengan ikhtiarnya itu. Tapi kan tetap kan itu dari Allah kan, hanya kita bisa ikhtiar. Atlet juga sama, tanyain ke atlet mana Rizmit lah, Rizmit tanyain tuh. Dia kalau sudah lari ibu itu suka ngerenem. Yang suka tuh ngerenem tuh ente cenah geratara. Ieu mah ngerenem Ciparas Galunggung enggaknya. Oh iya benar. Bu, kalau atlet kalau sudah main bola, sudah lari, itu biasa suka menyiapkan bak. Itu teh dari AS biasa mah. Lep gitu tah. Itu bagus tuh. Nah, ibunya juga kalau mau silakan mandi pakai air dingin. Ada hadis, barang siapa yang waktu kondisi dingin, kemudian ia wudunya dengan air dingin, itu termasuk hal-hal yang diutamakan, gede pahalanya. Perlu aku es krim. Ustadz, bagaimana kalau wudu dengan air panas? Nggak boleh. Kaleom. Ku air yang hangat boleh, tapi hilang keutamaan yang tadi. Gitu ya. Siapnya tuh. Jadi tidur yang baik mah sedikit, maksimal 5 ya. Syukur-syukur mah 4 atau jam 1 teh udah bangun, ibu-ibu mah keren. Biar lanjut ibu tuh. Surat 50, surat Qaf
Ya, ayatnya 40. Wa minal laili fasabbihu wa adbaros sujud. Dan bertasbihlah kamu kepada Allah di malam hari dan di setiap selesai sholat. Nah, ibu mohon maaf. Jadi anjurannya kalau kita sudah sholat, itu jangan dulu sholat lagi. Dianjurkan dikir. Dikirnya suka ada ya, beres sholat, langsung sholat lagi ada. Harusnya dikir, dan oleh Rasulullah ditegur. Janganlah kalian langsung sholat, jangan menyambung sholat dengan sholat, tapi jeda dengan dikir. Hadisnya, barang siapa yang setelah sholat membaca istighfar 3 kali, kemudian membaca subhanallah tuh, pasabih kan, membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan genapkan menjadi 100 dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasul bersabda, barang siapa yang punya dosa segede lautan pun, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Tah, lebar. Makanya kalau bisa, ibu-ibu kalau sudah sholatnya jangan langsung beresan mukena. Jangan, atau duduk dulu sebentar aja. Kalau di jamaah ada dikirna, nanti diberes sholat yang kedua. Sama tetap. Ibu sholat jamaah, beres sholat langsung qomat lagi untuk sholat yang kedua, beres sholat yang kedua dikir sama. Ya, di sholat yang kedua. Orang mah anak-anak sekarang sok bubar ya. Kemudian ibu surat At-Tur, surat 52, ayatnya 48, 49. Dan bersabarlah Muhammad dalam menunggu ketetapan atau keputusan Rabbmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam pengawasan kami. Di terjemah ibu mah pengawasan ya, bukan penglihatan, sobat nanti cek. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika kamu bangun berdiri, dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang. Terbenam bintang-bintang itu artinya di waktu sahur. Kan bintang-bintang sudah mau tenggelam, diganti ku matahari. Itu teh berarti sahur. Tuh, memperbanyak nate ternyata tasbih sirima artinya sholat malam. Ad-Dariyat, ibu kalau pengen lengkap ayatnya di 15, bacanya di 15. Quran surat Az-Zariyat surat 51 ayatnya dari 15 Pak bacanya. Ibu di 15 bacanya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka berada di taman-taman surga dan mata air. Dan mereka itu selalu mengambil apa yang diberikan Robnya. Dan mereka itu dulu di dunia adalah orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Nah, ayat 17-nya sekarang. Dan mereka itu ternyata dulu di dunia mereka itu tidurnya sedikit sekali di waktu malam. Dan di akhir malam mereka itu memperbanyak mohon ampun kepada Allah itu. Jadi, kemudian ibu lanjut lagi. Quran surat 32 As-Sajdah ayatnya 16-17. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Deketna jeung naon jeung sofa cenah ya. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan penuh harap. Hosyah. Ya itu ya. Jadi roja dan hope itu berubah nama menjadi hosyah. Ya, kan ada ya. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Nah, inilah jaminannya, yaitu Allah akan memberikan surga. Seseorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata. Tuh, bahwa surga itu tidak terbayangkan, tidak terbesit oleh mata. Maksudnya non bu, teu kabayang nikmata surga teh, makana ibu ulah sok digambarkeun di surga teh mam wae geura. Ibu kan otakna mam campur suami istri bidadari geus we. Iya kan? So, Bapak Ibu abi naros, Bapak Ibunya selama membicarakan surga pasti eta wae bidadari, mam,
minum, homer. Alah, atuh Bapak Ibu jadi sempit atuh. Bapak Ibu kemarin udah diterangkan, orang yang minim amalnya aja oleh Allah dikasih kenikmatan 10 kali lipat yang ada di otaknya. Apalagi yang tidak pernah menginjakan kakinya di neraka dulu, gimana rasanya? Sampai-sampai Ibu ada orang yang ingin tahu pohon surga yang rantingnya, yang dahannya hitam, orang melintang, pengen tahu ujungnya di mana, dia perjalanan sampai 100 tahun dia nepi. Nah itu saking luasnya Ibu, makanya jangan diibaratkan dahar sare. Atau jadi jenuh atuh. Ya, sibuk Ibu nanti di akhirat di surga teh. Namun sibuknya berbeda dengan dunia. Ibu tah, orang tanya ke Ajad. Namun Ajad ada yang beli kain. Capek ente? Capek Bu, ngadadangan. Seneng teh? Tanyain. Seneng, tapi capek. Makanya aparan suka ngomong gabi, usah mau istirahat lah, dahar cenah teu kuat ya. Pelanggaran. Ibu kan capek Bu, tapi seneng teh? Seneng, banyak yang beli, tapi udahnya aduh, tukang bakso ya bisa ningali Bu, ngaladangan. Geus bees ngaladangan teh, dahar sorangan. Teu jeung bakso dan teu. Kenapa Bu? Ya, Bang, kunaon Mam? Capek Ustad. Bukankah seneng tapi capek. Nah di surga mah seneng tapi teu capek, da teu kabayang atuh. Sibuk Ibu teh luar biasa tapi teu capek. Nah ini makanya tidak terbesit oleh pandangan mata. Teka naon atuh moal kabayang. Nah itu tuh bagi siapa? Jaminan bagi orang-orang yang lambungnya sedikit sekali dari tempat tidur. Lambung mereka teh jauh pada tempat tidurnya. Maka Ibu abi nyarankan ke Ibu kalau bisa spray itu ganti ku seuneu atau bugra. Ganti ku seuneu anu gambar aping na ya. Sugan Ibu pas liru teh goak seueur. Sugan teh hudang atuh. Itu ya. Lanjut Pak. Surat Az-Zumar. Iya mah Ibu tolong tamatkan ini sepotong Bu. Ini ayat ini sepotong. Ibu mah lihat di handphone biar tamat. Ibu dibuka di handphonenya Bu, handphonenya biar dibuka. Karena ini saya ambil ayatnya sepotong. Nah ini Allah lagi bertanya kepada kita dan orang-orang musyrik, perbandingan. Wahai orang-orang musyrik, tuh, apakah kamu yang lebih beruntung ataukah orang-orang yang mengerjakan tahajud? Kenapa? Quran surat 39 ayat 9. Nah ayat 10-nya bab sabar ya Bu. Selang lagi. Wahai orang-orang musyrik, apakah kamu yang lebih beruntung? Apakah orang-orang yang sholat malam yang beruntung itu? Lihat Bu. Kemudian, hei, apakah orang-orang yang berilmu itu sama dengan orang yang tidak berilmu? Atau orang yang berakal itu sama dengan orang yang tidak berakal. Hanya orang-orang yang berakal lah yang mendapatkan pelajaran. Non maksudnya Bu, lihat orang-orang pakai logika gitu. Kalau orang yang berakal itu bisa membedakan antara musyrik dengan orang tahajud. Paham? Saya nanya ke Ibu. Ibu berakal nggak? Oke siap. Bagus mana orang yang tahajud dengan orang musyrik? Sepakat Bu? Nah berarti namun Ibu engke malam tersalat tahajud namun di bulan-bulan biasa tah eta teh kaganggu akal sehatna. Ieu teh kitu ceritana teh. Tadi hanya orang yang berakal lah yang menerima pelajaran. Berarti Ibu udah tahu orang musyrik dengan orang yang tahajud pasti lebih beruntung. Orang mana? Orang tahajud. Ibu tahu kan, berarti bisa membedakan kan? Terus Ibu tetap sholat tahajud, berarti naon? Orang yang keganggu akalnya. Siapa yang keganggu akalnya? Bukan. Itu yang di jalan yang nggak pakai baju. Ini ya, kan kena musibah akalnya. Maaf Bu. Itu bukan orang gila, bukan. Hati-hati, bisa salah paham. Hati-hati. Orang yang telanjang di jalan itu bukan orang gila.
itu orang yang terkena musibah akalnya. Sementara orang gila mah adalah orang yang bermaksiat kepada Allah namun tidak tobat-tobat, eta nu gelo mah. Ulah kikituan, ulah kikituan. Bisi urang sorangan ya. Ulah saya gelo cenah. Saya gelo cenah. Dia pelanggaran saya gelo cenah. Tahu ya saya gelo. Bapak Ibu, jadi orang yang sudah tahu bahwa tahajud itu lebih baik daripada orang musik, tidak ada kata-kata lagi kecuali ibu harus tahajud. Itu baru disebut orang neraka. Lamun teu tahajud kaganggu. Ya. Lanjut Bu. Kemudian lanjut Ibu tuh. Ali Imran surat ketiga ayatnya 113. Nah ini Ibu, Allah lagi bercerita tentang orang-orang Bani Israel. Orang-orang yang soleh dulunya. Ahlul kitab, Nasrani dan Yahudi ada yang berlaku lurus. Dia pun tahajud. Karena sholat Ibu itu merupakan amal-amal orang soleh terdahulu. Dari mulai Nabi Nuh sholat. Dari mulai Nabi Ibrahim sudah sholat, semuanya pun sholat. Dan orang-orang soleh identik dengan sholat. Dan yang paling serem adalah ketika ibu sudah merasa dirinya tiap hari baca Quran, kemudian ibu enggak sholat tahajud, mohon maaf Bu, ibu teh kesindir sama ahlul Quran. Lihat bahasa hadisnya. Wahai ahlul Quran, tahajudlah. Tuh. Bahasa disebut lagi, wahai ahlul. Kalau ibu sudah merasa dekat dengan Quran, mah identik orang tersebutnya dengan tahajud. Ibu mah unggal dinten baca Quran, ai tahajud dilewat wae atau ternyambung atuh. Ibu mah aneh, lihat barusan udah berapa ayat kelewat. Kan ibu kalau baca Quran ini kan ayat-ayat ini pasti kelewat. Kelewat Bu, 11 ayat mengenai tentang tahajud. Masa 11 ayat diperingatkan tehudang wae? Sekarang latihannya yaitu dengan sahur. Ternyata ibu ketika saya riset penelitian di malam takbir kebanyakan ibu, tapi enggak ibu yang sini enggak, insya Allah imah, mau jauh beda ya. Itu kebanyakannya malam takbir itu ibu nggak tahajud, bapak juga nggak tahajud, kebanyakan. Berarti bapak, bisa ada memang rumah saya, bahkan dari kebanyakan ibu nusa etik nasa gitu. Ya kan, pada umumnya kan tidak semua. Nah, ibu mah capek ngadamel opor, kupat, sarang nyetrika, lebih kahinyai ke. Sementara bapak mah begadang. Zaman saya waktu kecil mah marabok ya teh Pak. Lebih kana rongeng, kana solokan. Ya. Iya, jadi anggapnya malam kemerdekaan marabok ibu. Terus ngadulag nepi ka totos atoh eta teh lebih ka sarobek leungeun teh. Iya, takbiran semalam suntuk kan itu kan. Karena ada hadis. Hadisnya apa? Barang siapa yang menghidupkan malam hari raya, maka Allah tidak akan mematikan hati dia ketika hati-hati pada mati semuanya. Kayak hadisnya doif. Ya itu hadisnya. Ini hadisnya saya bacakan. Barang siapa yang menghidupkan malam hari raya, menghidupkan itu kan bisa dengan zikir, bisa dengan takbiran, itu di malam hari raya, maka Allah akan menghidupkan hatinya ketika waktu itu hati-hati pada mati. Itu batak cenah bisa yang hirup, hati orang teh hirup banyak-banyak bertakbir. Nah hadisnya teh makanya nanti muncul turunan yang kedua. Barang siapa yang campur suami istri di malam takbir, temenang ternyata turunan keduana. Itu lebih parah, palsu eta mah. Bapak Ibu nggak percaya, tanyain, cok ke masyarakat. Di orang lain ada, di orang lain mah tabu campur suami istri di malam takbir. Cung yang tahu itu, ibu mau digabret punya atau kumaha? Nggak tahu Bu. Tapi dengar nggak itu cerita? Tuh, Pak, ada.
Ada yang malam takbir itu Bapak Ibu itu langsung hati-hati jangan campur sama istri. Bu mohon maaf. Malam takbir mah geus lain Ramadan deui Ibu. Ramadan aja boleh apalagi luar Ramadan geus urusan. Pancena dianggapna mereka mah lagi takbir. Bapak Ibu malah campur, ya kan beda suami istri. Nah itu. Nah bapak mah kesiangan bangunnya. Karena kecapean. Ibu juga kesiangan. Besoknya, mohon maaf Bu, Ibu teh tahu kamar asir atau napi kalapang, ngoborokeun batur. Bari lempang teh, apal teu. Apal teu. Aing penting mabok di bekan nongeng. Ibu-ibu, apal teu si bunuh diharap eta teh baju tahun kamari. Geus kitu teh maksiat deui wae di hari raya sasalaman. Nanti magribna teh bapak teh teka masjid. Capek geus sasalaman. Magrib ke isya teh geus teu maca Quran. Isya teh teka masjid. Di mana ayana? Di toko baso. Nah, usad apal, napan milu ngantri. Bapak Ibu saya suka kelilingnya di mana-mana ulu di dieu kabeh. Nah, usah di dieu sarua milu ngantri. Nah, Bapak Ibu itu ya. Paham Ibu? Nah ternyata orang-orang ahlul kitab pun itu dulunya adalah tahajud sama. Karena sholat itu sudah ada dari dulu ya. Nah terus ini ada di surat Al-Furqan 25 ayat 64. Ini siapa Bu? Ibadur Rahman. Nah, orang-orang yang hamba Allah yang penyayang itu cirinya tahajud. Tuh, orang-orang yang melalui malam hari itu dengan sujud dan berdiri, berarti naon sholat. Kalau ibu-ibu ingin dikasihani oleh Allah, disayang oleh Allah, maka habiskan malam itu jangan banyak tidur, tapi sholat malam. Lebar bunyinya. Kemudian Ali Imran lagi ayat ke-17, ada ini mah biasa. Ini ada bermacam-macam terjemah. Ada yang emang mengartikan mus'ate wal mustagfirin bil asar tuh sholat malam. Nah sekarang mah sahur karena udah sholat malamnya di tahajud jeung di naon taraweh. Kalau ibu tidak tarawehnya tahajud gitu ya tuh. Udah gitu ibu memperbanyak doa ya. Terakhirnya mujamil tuh sungguh bangun di waktu malam itu lebih berkesan. Ibu lebih tepat lebih khusyuk dan bacaan di waktu itu teh gagah terkesan. Batur tidur orang bangun Allahu Akbar, eta teh Bu merinding, da asup angin. Ya kan? Nah kan Ibu. Bakat Allahu Akbar. Bakat kunaon? Bakat ku hayang lekoh atuh da ya. Berkesan Ibu. Kenapa berkesan Bu? Ina atoina jeung wal asri berkesan atuh da. Nah itu ya, tuh. Nah Ibu, inilah ayat-ayat mengenai tentang sholat malam. Itu ungu Ibu berapa tadi? 11. 11 ya? Bapak Ibu, kalau Allah sudah mengulang dengan 11 kali, penting nggak? Bukan satu kali kan? Diulang dalam beberapa ayat. Nah, saya akan coba Ibu ini, kita akan urutkan. Cik mana heula atuh anu pertama kali teh turun teh. Lihat Bu. Siapnya ame Ibu teh paham? Oh kieu ceritana teh. Kartos, siap Bu. Al-Mujamil itu turun di urutan ketiga. Ada yang mengatakan 4. Ya. Ulang lagi. Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Mujamil, Mudasir. Gitu urutannya teh. Nah, itu nanti beda-beda pendapat itu mah ya. Ada ini urutan ini nih. Nah, lihat Bu, kalau Al-Mudasir mah ayat yang turun perintah Rasul untuk dakwah gitu atuh. Kalau untuk dirinya sendiri Al-Alaq. Kalau Al-Fatihah kemarin udah diterangkan tuh di tafsir. Kalau Al-Fatihah turun yang benar nih. Al-Alaq, Al-Mudasir, Al-Fatihah itu teh Bu yang diperdebatkan teh. Cenah bagaimana mengkompromikan 3 dalil ini? Ada yang mengatakan Al-Fatihah yang pertama, ada yang mengatakan Al-Mudasir yang pertama, dan ada yang mengatakan Al-Alaq yang pertama. Ternyata itu hadis tidak bertolak belakang. Lihat, kalau wahyu pertama turun ke Rasulullah, itu Al-Alaq. Wahyu pertama yang untuk ceramah dakwah, itu Al-Mudasir.
Kalau yang surat utuh itu Al-Fatihah utuh, tidak sepotong-potong atuh. Jadi dalil itu teh sebetulnya tidak bertolak belakang dengan urang nawe teu ngarti. Kartos. Lihat Bu ayeuna. Nah, ketika Ibu surat Al-Mujamil turun itu periode Rasul awal-awal jadi Rasul. Paham Bu? Dan itu belum ada sholat 5 waktu. Paham? Makanya disebutnya pun Qiyamul Lail. Di Al-Mujamil ya kan? Ayat keduanya Laila. Bangunlah kan Al-Mujamil. Ya ayyuhal mujamil. Wahai orang yang berselimut karena indahnya malam, karena senangnya malam, karena nikmatnya itu spray jeung kasurna, saking gak mau bangun, kata Allah, ya ayyuhal mujamil. Beda dengan mudasir, mudasir mah berselimut karena ada ketakutan di luar. Takut, ya Khadijah, ya Jamuluni, selimuti aku takut. Panggil ku Jibril, ya ayyuhal mudasir. Hei orang yang berselimut. Mudasir mah diselimut karena ketakutan. Kalau mujamil mah diselimut karena nikmatnya tidur. Saking nikmatnya enak gak mau bangun, kata Allah bangun. Kumil laila, sok qiyamul lail. Tah muncullah kata-kata qiyamul lail. Dan itu ayat Pak wajib awalnya ke Rasulullah dan keluarga. Wajib belum ke umat. Dan walau alam sholatnya seperti apa? Paham? Dan itu terus Pak sampai 10 tahunan. Terus belum ada sholat 5 waktu. Nah, nanti Bapak Ibu, ketika di akhir periode Mekah, Rasul Isra Mi'raj, maka pas naik ke langit, kemudian Allah perintahkan Rasulullah untuk sholat 50. Yang singkat cerita jadi 5 waktu. Paham? Nah, ketika turun, ini Al-Mujamil masih ada nggak? Ada, masih berlaku. Namun nanti Pak lihat tuh, iya jadi 2 ya. Sholat 5 waktu dan Qiyamul Lail. Ulah malawung, beda melongna ya. Aman teu? Nah, tuh lihat. Iya akhir periode Mekah. Iya awal Mekah. Paham? Jadi 2 sholatnya. Tatkala Rasulullah hijrah ke Madinah, Al-Isra turun. Tah nu ayat pertama ieu. Maka tatkala Rasul di Madinah, maka turun Al-Isra. Paham? Dan mengganti status Qiyamul Lail dengan nama baru yang disebut tahajud. Dan mengganti statusnya yang wajib menjadi sunat. Karena telah aya nu wajibna sholat 5 waktu, maka kata-kata ge napilah. Karena geus aya nu pokokna tadi naon? Maka Allah memperkenalkan namanya dengan nama tahajud. Paham teh? Nah, apa Ustaz tahajud teh? Tahajud ini diambil dari kata hajada yang artinya bangun di malam hari untuk sholat. Bangun di malam hari jadi riweuh ayeuna teh. Jadi 2 pendapat. Ada yang mengatakan bangun di malam hari itu artinya berarti harus tidur dulu. Karena ada kata-kata bangun. Sementara ada yang pendapat lain tidak harus tidur dulu karena tidak ada kata-kata tidur. Pan bangun di malam hari, nyileuk Bu tah. Lamun kieu mah cenah bangun tidur di malam hari, berarti naon? Tidur heula. Nah, untuk memastikan mana ini 2 pendapat yang paling kuat, Ibu pakai dalil. Jangan pakai otak, Bu. Pakai dalil. Apa dalilnya? Rasulullah pernah sholat malam di awal malam. Dan Abu Bakar sholat malamnya di sebelum tidur. Berarti tahajud teh boleh setelah tidur, boleh tanpa tidur. Tah gitu atuh. Paham? Dan ini pun akan mempermudah bagi orang-orang yang kerja malam. Kalau orang yang kerja malam ingin tahajud, mau bisa tuh. Datu sare-sare. Nah, berarti pendapat yang terkuat adalah tahajud itu kesimpulannya boleh tidur dulu atau boleh tidak. Nah, gitu. Paham? Terus berlanjut, Bu.
Dan ternyata setelah itu Rasul mengungkapkan kata-kata tahajud itu melalui sebuah hadis, namanya orang Rasul mah bukan tahajud, tapi sholatul lail. Rasul menyebut nate. Muncul ya ungkapan baru, sholatul lail. Di hadis yang lainnya Rasul mengungkapannya dengan qiyamul. Nah itu terus Pak. Paham? Nah ketika muncul Ramadan di tahun kedua, maka Rasul memberikan istilah baru dengan nama Qiyamul Ramadan. Paham? Qiyamul Lail di Ramadan, paham Bu? Terus berlanjut sampai Rasul meninggal dunia. Itu namanya itu. Nanti Bu tos berlanjut Umar, kemudian Utsman, Abu Bakar dulu, semua terus. Nah di zaman imam yang 4, maka istilah tersebut diganti istilahnya menjadi tarawih. Diambil dari kata tarwihah yang artinya istirahat, santai. Berarti sholat ini dilakukannya tidak tergesa-gesa. Beres sholat, diem dulu, minum dulu, pijitin dulu, berangkat lagi, sholat gitu. Lain amin, amin, gitu. Nabi ayat saya baca itu sampai di IG, ayat sholat taraweh di supersonik sih gitu ngomong nanti Pak. Ayat Pak. Ayat. Padahal dia tuh namanya harusnya dia tuh ngerti dengan nama tarawehnya aja, santai, istirahat. Sampai kieu. Sampai kan cenah beres taraweh naon? Makmum kabeh utah Pak. Ditanya kunaon aing utah Fatihah. Nepi ka dinya atuh Pak. Nepi ka aya Bapak Ibu orang Nasrani asup Islam, cenah lamun kami ek nyunatan budak rek naon hajatna, ek nanggap taraweh cenah gitu Pak ngomongna teh. Nepi ka taraweh jadi ditanggap atuh Pak. Bakat kunaon? Da rame atuh. Cenah wah rame taraweh teh disebut lagi jadi rame atuh. Tah kamu bapak-bapak yang mohon maaf ya yang angkatan kolonial marada keung gitu Pak. Heureuy Pak komo ditajug mah tuh hareureuy baheula mah tuh. Jebret. Jebret eta nepi ka suku didudut atuh Pak. Ini cerita orang tua terdahulu Bapak Ibu, saya suka nanya-nanya ke orang tua, Pak cetek Bapak baheula keur ngora kumaha? Alah Bapak mah paur dosa we naon heureuйna edan. Tarawih jebret nepi ka tikun sulun atuh kana balong atuh Pak. Kan dulu Madinah tajuk Bu. Tajuk teh kan satu musola yang di atas balong kan. Nepi ka ti kebros atuh dah keun. Nu paling parah naon Pak? Heureuy ka imam atuh. Heureuy ka imam naon? Imam eka tahiyat disimpen kokol di dieu atuh Pak. Anu ngalaman teh tah pelaku teh. Imam pas sujud eka tahiyat simpen di dieu kokol ngek ka imam wanian atuh. Nu leuwih parah naon? Imam sukuna dibetot atuh Pak. Duduk geus kitu talian kana sarung ngarimbak kieu atuh. Anu kitu teh Pak. Pelaku kabeh atuh da ieu mah ya. Ari abi mah moal atuh teh ngaliwih wajah atuh. Wajah milenial nu kieu mah atuh. Tah ieu kolonial manu kareu ieu ya. Kolonial keung tah ieu kolonial. Teruskeun tajuk jebret. Kan ari milenial mah kalem atuh tah. anu ti milenial mah kalem, da isuna moal datang deui atuh dah. Trauma. Ini apa ya? Tos. Dan itu terus Pak. Nah, paham Bapak Ibu? Sip. Jadi dengan namanya aja sudah nggak nyambung dengan nama. Tarawih itu artinya santai, istirahat, tarwihah. Kipas angin itu bahasa Arabnya itu wih. Tarawih itu kan kipas angin sama Pak. Artinya kipas angin untuk apa? Alat untuk istirahat. Lu enakeun itu kipas angin bahasanya. Itu satu kata dengan tarawih. Fungsi kipas angin naon? Supaya rileks, supaya tenang. Ieu edan kieu naon ieu? Teu nyambung Bapak Ibu. Sip. Jelas. Tah itulah Bu asal usulnya sholat malam. Paham? Tos, yuk kita mulai lagi Bu.
Nah ini Bu, orang-orang yang berpendapat bahwa sholat malam tak terbatas, ini dalil yang dipakai. Ini dalil yang dipakainya. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Tuh lihat, Rasul menggunakan kalimatnya sholatul lail. Bukan tahajud, Pak. Tuh, Rasul menggunakan masna, 2. Jika salah seorang di antara kalian takut masuk waktu subuh, maka kerjakanlah 1 rakaat. Dengan itu berarti kalian telah menutup tadi dengan witir. Ganjil itu Bu, witir teh. Paham? Nah, ayat inilah yang dipakai untuk mengatakan bahwa tahajud atau sholat malam itu tak terbatas rakaatnya. Karena itu ayat kata-kata berapa? Paham Bu? Ulah waka diamalkeun, tenang, sabar heula. Ya, tenang. Mun dalil nu kieu teh, ibu ulah waka diamalkeun. Tenang, ieu teh banyak tafsir nu kieu teh. Ayat ini, mohon maaf, dalil ini itu hanya menerangkan bahwa Rasul melaksanakannya 2, namun tidak diterangkan jumlahnya. Paham nggak? Sing kuat. Dalil ini Rasul lagi menerangkan kaifiat sholat malamnya 2, tapi tidak menyebutkan jumlah rakaat. Paham? Sip? Oke, yang kedua. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah sholat malam di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Beliau melakukan, ini hadis dari Aisyah Bu, Aisyah yang melihat. Ibu jeung Aisyah deket saha tah? Geus beresnya tos. Itu. Bisi ibu masuk nebak. Ya Bapak, kenapa saya teh suka mengatakan ibu jeung Aisyah deket saha? Ibu masuk minteran Aisyah. Mau saya buktikan? Mau bahwa Aisyah jeung ibu pinter ibu? Oke, saya buktikan. Saum 6 hari, ibu mah debat tiap tahun. Di mana-mana ge atuh ya sunat, di mana-mana kudu wajib heula atuh. Ibu kan debat, abi teh kieu, mau sunat lah 6 hari. Ustaz kodo heula atuh teu sah. Ta eta teh minteran Aisyah nu kitu teh. Aisyah teh ibu melaksanakan kodo saum teh Sa'ban 1 bulan sebelum Ramadan berikutnya. Ari ibu jeung Aisyah ka Rasul deket saha? Ya deket ibu atuh. Deket ibu. Sepakat Bu? Buktina ibu. Buktina ibu naon? Debat wae ari Aisyah teh kumaha ibu? Aisyah teh 2/3 hukum fikih wanita di Aisyah. Ibu mah 3/3 tuh. Pinter saha? Pinter ibu atuh. Aisyah mah 2/3, ibu mah hiji eta teh ibu. 3 teh. Sahadis apalna teh ibu? Aisyah mah nepi ka apaleun seluk-beluk Rasul keur salat, nepi ka ieu muncul, nepi ka jangan kau tanyakan panjang dan bagusnya. Kemudian Rasul melaksanakan 4 lagi, jangan kau tanyakan panjang dan bagusnya salat Rasul teh. Summa kemudian 3 segitu. Tah Aisyah, hadisnya Bukhari Muslim. Paham Bu? Sip, lanjut lah. Tenanglah, orang paham karena itu ya. Lihat Bu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan sholat malam setelah sholat Isya. Maka manusia menyebut sholat Isya itu al-atamah. Apa Ustaz al-atamah itu? Tengah malam. Makanya batas Isya itu tengah malam. Dan tengah malam itu bukan jam 12. Bukan Ibu. Tengah malam itu adalah antara maghrib dan subuh bagi 2. Itu bisa jadi jam 11. Moal anu jam 12. Kenapa? Karena subuh teu pernah jam genep. Kecuali ibu nentukeun sorangan eta mah. Di Tasik mah pernah teu subuh jam genep. Teu pernah aya. Dulu mah aya nu jam 5-nya. Tak jam 5 subuh kan pernah. Itu jam 5.
jam genep pernah ibu nu kahudang saeleh eta mah kesiangan. Nah, hingga fajar. Tuh berarti manusia menyebutnya al-atamah. Ta Rasul teh Bu, salat malam nate tingawitan tos Isya itu langsung menjelang karena subuh ngegas. 11 rakaat. Bayang Bu, anggap we atulah jam 12 we nepi ka jam 4 jam. Tah 11 rakaat itu selesai 4 jam. Naon nu dibaca sakitu we. Itu Rasul. Paham Bu? Nah, terus bagaimana Rasul melaksanakannya? Setiap 2 rakaat salam. Tuh. Dan berwitir dengan 1. Terus 2, 1. Gitu ieu mah ceritana teh. Nu tadi mah paham? Siap. Ini lebih ya, ini mah mohon maaf bisa salah maca. Maksudnya ke Ibu ieu teh. Genep rakaat itu dilaksanakannya 2 salam 2 salam. Ieu mah 13 Bu. 13 teh 2 rakaatnya qobliyah subuh dulu. Jadi tetap salat malamna 11 tambah qobliyah subuh. Nah, itu atuh. Jadi yang 2 rakaatnya qobliyah subuh, paham? Berarti tetap 11 Rasul. 11 Pak. Nah bagaimana pelaksanaannya? Rasul 6 rakaatnya 2-2. Allahu Akbar 2 rakaat salam. Paham? 2 rakaat lagi salam. 2 rakaat lagi. Nah yang itunya yang witirnya 5. Tanpa atahiyat awal. Pusing teu. Bae teu naon teu ngerjakeun ge lieur gitu. Tapi boleh teu. 5 langsung tek salam. Jadi genep tambah ini sahih. Di luar Ramadan. Tahajud kita ngomongin tahajud, paham? Terus lanjut. Tenanglah. Ketika Rasulullah menjelang usia senja, nah, ya cerita apa? Maka Rasulullah itu mengerjakannya kieu redaksina. Tah ieu teh bukalah cenah ieu teh tamat teh aya nu leuwih lengkap ti ieu. Tah ieu hadisna teh sami 11. Tapi ieu mah Bu, Rasul salapan ngadeg terus. Biasa. Salapan ngadeg. Dan nanti di rakaat 7 mau ke 8, anggap ieu 7-nya ieu. Tuh, beres. Nah, lihat Ibu, sujud nih. Tuh. Robik pilih. Sujud. Rasul teh nggak kuat. Aduh, teu kuat. Rasul kieu Allahu Akbar. Tah ieu rakaat ke-8. Paham? Rakaat terus biasa Allahu Akbar, sujud. Rakaat ke-8 Rasul kuat deui. Tuh. Tah ieu mah kieu nu atahiyat awal mah ieu sasa atahiyat awal. Rasulnya nggak kuat berdiri. Paham? Tah ieu salapan tos kitu, maka Rasul nanti di akhirnya 2 tetep we makana saur abi ge ulah menganggap witir teh 3 wae atuh geura. Jadi bingung. Pokona mah 11, tah 11 teh witir. Kartos Bu. Ieu Rasul kieu tuh. Ibu bade nyobian mah nu ieu. Salapan tengah-tengah kira ieu teh genep 7 ieu. Kacau kabeh. Nah, nu ieu mah kitu posisina teh. Salapan tambah 2. Paham Bu? Nah, ieu mah cerita ayat hadis ieu teh munculnya Rasul sudah usia lanjut. Rasul teh ieu salira teh ageng. Makana tah setelah itu teh muncul kieu Bu tingali. Tah, munculnya ada duduk istirahat teh Rasulnya sudah usia senja, nggak bisa langsung berdiri. Lamun ibuna gagah keneh, tah langsung. Lamun ibuna, aduh kelak. Tah, kalau badannya terlalu gede, kemudian ibunya tulangnya sudah mulai, mohon maaf, sudah menua, yang tidak bisa langsung berdiri, ibu boleh duduk tuh. Tah, untuk sengkat deui teh, tah kieu bes aduh.
Ibu imanin abi. Gitu. Nah itu cerita teh. Makanya Bu, setiap gerakan sholat itu pasti ada doa, pasti ada bacaan. Satu-satunya gerakan sholat yang tidak ada doa teh duduk istirahat tadi. Karena sebutnya duduk ilat. Duduk ilatnya duduk ada sebab. Apa sebabnya? Tidak bisa langsung berdiri karena kelelahan atau usia senja. Pamegat anu gagah keneh nggak boleh duduk dulu langsung berangkat. Sip. Oke lanjut ya. Nah, Bapak Ibu tos serap. Bapak Ibu paham? Yang saya terangkan semua tadi itu adalah dalil keumuman. Dalil khususnya cuma satu. Apa itu? Yang ada kata-kata Ramadan. Di semua hadis yang saya sebutkan tadi itu tidak ada kata-kata Ramadan kecuali yang memakai formasi 443. Kartos Bu. Ulang deui. Iya aya Ramadan teu? Teu aya. Ieu 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 teu aya. Sepakat Bu? Berarti untuk luar Ramadan Ibu boleh menggunakannya mau 443 mangga, mau 9 tambah 2 mangga, mau 22221 mangga, mau 2223 mangga, asal di luar. Ketika Rasulullah di Ramadan mah Aisyah yang menerangkannya dengan formasi 443. Nah Bapak Ibu lihat serap, dalil itu bisa kita amalkan itu dua karakternya, sohih dan sorih. Ini sohih mah dari hukum, sorih mah jelas. Ada yang 11 tapi itu jelas. Nih contohnya biar lebih paham. Lihat Bu, iya teh dalil teh Bu sohih. Tapi teh sorry. Maksudnya naon? Terjelas berapa rokaatnya. Kartos? Bukan berarti jadi tidak terbatas sanes Pak. Dan kayak pembatasna naon? Yang 11. Paham? Paham nih. Paham jeung ngartos jadi paham. Tuh. Hendy nawahkeun ieu. Tuh, tingali. Ieu teh Bu sorry, ieu ge sohih. Aya kata-kata jelas 11, aya kata-kata per 2 salam. Tapi ini hadis bersifat umum. Kata Bu, teu aya kata-kata Ramadan atuh. Berarti naon? Umum. Terus. Tuh, ini juga sama. Iya, sohih teh Bu. Sohih, sorry. 13 dijelaskan rokaatnya seperti ini. Namun tidak ada kata-kata Ramadan. Ini juga sama. Aisyah semua. Berarti Aisyah teh bukan berarti eta mah cenah Aisyah we nu opat-opat tilu. Nih atuh saya buktikan. Bisi pengen aya reaksi nu lain, iya Aisyah semuanya. Berarti Aisyah teh melongkir Bu. Berarti Rasul teh selalu membangunkan Aisyah. Ningali atau Aisyah sendiri yang bangun sendiri. Kieu ningalikeun. Makanya pernah kan Aisyah kehilangan Rasul, pas Aisyah bangun, Rasul ka mana? Ternyata pas dicagap, oh Rasul teh keur sujud dan Rasul enggak membatalkan salatnya, menunjukkan bahwa suami istri ketika memegang tangan atau kaki bersentuhan itu tidak batal. Itu dalilnya. Aisyah pegang kieu, cek Rasul teh, jadi batal henteu.
Itu tidak ada kata-kata. Saya nggak baca Pak. Jadi batal itu gitu. Berarti Rasul melanjutkan sholat menunjukkan bahwa pegangan tangan suami istri mencium keningnya itu tidak batal kecuali istri orang lain. Pasti kadinya wae. Itu tidak batal, ibu paham. Dan ternyata Aisyah melihat sendiri. Jelasnya? Sip. Nah ternyata untuk Ramadan dijelaskan langsung. Ini ada kata-kata. Nah kalau yang seperti ini Bapak Ibu, dalam kaidah usul fikih disebutnya dalil umum, dalil khusus. Paham? Lihat rumusnya, lihat rumusnya. Kalau ada dalil umum, tidak ada dalil khusus, maka berlaku umum. Apa contohnya? Takbir sholat. Allahu Akbar. Tidak ada satupun dalil yang menghususkan untuk perempuan. Maka takbir ini berlaku laki-laki perempuan. Paham? Pusing teh? Tapi ibu sok nyian sorangan, istri kudu kieu cenah ya. Aya nu kitu, Bu. Aya. Ibu teh dulu teh kitu saat ngaji di dieu mah ieu teh. Bener euy cenah. Ya punya parsujudna ke kieu atuh. Padahal tidak ada satupun kata Rasul untuk perempuan mah seperti ini, untuk laki-laki seperti ini. Tidak ada pemisahan, menunjukkan hadis tersebut berlaku. Tah gitu atuh. Paham? Sementara kalau ada dalil khusus, harus ada penghususannya. Contoh, sholat Jumat itu asal usulnya buat umum. Siapa orang-orang yang beriman? Paham? Cek lah, ada nggak yang menghususkan? Ternyata ada 4 golongan orang yang tidak wajib Jumatan. Anak kecil, perempuan, orang sakit, dan hamba saya. Nanti satu lagi di sini, musafir. Musafir mana itu suruh milih. Mau Jumatan mangga, mau tidak Jumatan, ganti ke duhur. Paham? Nah yang ini 4 tuh. Karena ada hadis yang 4 ini, maka berlaku. Tuh, usul fikih. Dalam kaidahnya berlaku apabila ada dalil umum, ada dalil khusus, maka wajib menggunakan khusus. Tuh. Karena ada kata-kata kekhususan Ramadan, seharusnya menggunakan formasi yang ini aja. Karena ada kata-kata khusus di Ramadan mah yang ini, yang dipakai formasinya. Di luar Ramadan mah bebas tadi kan, mau yang pakai yang ini. Boleh, pan ya, mau di Ramadan ataupun di luar. Mau yang Bapak 2. Nah, Ustaz kalau Ustaz tahajud suka yang mana? Saya lihat kondisi, Bu. Nah, kalau saya waktunya masih lama, saya pakai 4-4-3. Ternyata saya mepet ya waktunya. Saya pakai 2-2, lihat kondisi. 2 masih ada waktu nih, tambah 2 lagi. Masih ada nih, tambah 2 lagi. Sampai ke tamat 11 masih ada. Daina atau ina jeung wal asri. Jadi lihat kondisi dulu. Nah, makanya kalau saya waktunya jam 3, subuh 4:30, udah leluasa. Pasti 4-4-3 saya pakai. Kertas, Bu? Jelas. Dan termasuk Rasul di Ramadan pun 4-4-3. Nah, tugas Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu meyakini hadis ini, ya tidak ada kata-kata lain. Kecuali kalau Ibu ingin sholat berjamaah di masjid, ya cari masjid yang formasi seperti ini. Ustaz saya tidak mendapatkan di Tasik, ada juga di Malangbong, jauh teuing itu. Maka rumah, kalau emang tidak ada, cari. Ih, ada SL Tobing, iklan dia, iklan. Nih. SL Tobing membuka untuk taraweh 4-4-3. Oh, aya di itu, Masjid Anyar. Baheula pernah di marketing sekolah segitu we. Nah, Ibu, di SL Tobing fasilitasnya yang pertama karpet masih empuk. Ya kan? Parkir luas, aman insya Allah. Itu. Dan satu malamnya 2 juj. Nah, iya matak mungkarinya teh. Ente aman.
Dan formasi yang digunakannya 4-4-3. Ada kesempatan nih, pinggir jalan, kemudian parkir masuk ke dalam juga enak, karpet juga masih tebal, ruangan AC AC kan? Oh, belum. Oh, itu masih belum ada. Oh, masih kena blower sami kayak gini atau masih kena kipas angin. Nah, Ibu silakan ke sana dan di sana itu mudah-mudahan masih sejuk enak tuh, gak berisik oleh anak-anak, terus nggak terlalu banyak, nikmat, akan terjadi kehusuan tuh. Nyari itu Ustaz terlalu jauh, kayak sel tobing mah, ka dieu we, bari mau jajan-jajan ka dieu, mangga 4-4-3. Ustaz mau ke Aisyah, ada. Mau ke SPBU, sekalian naik beli bensin, pek. Sekalian mau memastikan itu pertama atau pertalite. Mangga silakan. Yang penting misi ada ngecek itu. Yang penting cari yang masih dulu. Kartos Pak, itu silakan. Ya, kartos. Nah itu Bu ya. Nah tos ternyata Ibu tos beres lah. Rasulnya wafat meninggal dunia. Ternyata kebiasaan ini diteruskan. Heula sebelumnya Rasul sholat taraweh 3 malam di masjid. Nah di hari keempat Rasul di sini rumahnya, nggak ke masjid. Para sahabat nunggu sampai malam. Kemana Rasul tesumping wae, nepi ka subuh tesumping wae. Pas Rasul subuh ke masjid, Rasul, abdi teh ngantosan nepi ka subuh. Rasul teh ka mananya? Rasul berkata, aku teh takut namun saya tadi berjamaah lagi, ini takut jadi wajib syariat ieu teh. Aku tidak mau memberatkan kalian. Tah Rasul teh keluar teh karena takut iya jadi wajib. Ibu ayeuna cenah usah bagi bade nurutan Rasul 3 kali. Lah pertanyaan anak, di zaman ibu ayeuna aya Rasul teh? Teu aya Rasul mah dulu teh ketakutannya takut jadi syariat. Kita takut jadi syariat mah ya mual. Makanya cenah aya yang mengatakan kalau yang 4, 5, 6, 7 itu teh bid'ah gitu. Dan Rasul lagi teh kitu. Mah Rasul sampai tamat, Rasul mah teu ka masjid. Dia lupa 10 hari terakhir Rasul ke masjid, malah ngegas lagi. Di tanggal 20 sore Rasul berkata, siapa yang mau ikut berjamaah dengan kami tunggu. Rasul sholat Isya beres, bada Isya dan Rasul sholat taraweh menjelang tengah malam beresna. Malam 22 tuh Rasul teu ngomong. Udah 2 hiji malam 22 Rasul teu ngomong, dibiarkan. Malam sore 22 malam 23 Rasul asar berkata, siapa yang nanti malam mau tarawih dengan aku, hayu. Ternyata Rasul melebihi angka 12 malam. Lebih dari tengah malam. Malam 24 repeh Rasul teh. Malam 25 Rasul ngegas. Puncaknya malam 27 Rasul ngegas sampai sahur. Maka para sahabat nyarios, Rasul atulah pamenggas keun sampai ka subuh. Ieu sahabat. Rasul pameng, cek Rasul teh, udah cukup. Kalau seperti ini ikutilah imam. Kalian sudah sempurna sholatnya semalam itu teh dianggap sholat terus beres. Tah eta Rasul Bu. Itu aya Rasul sholat deui. Nah, Rasul mah teu sholat ka masjid karena ketakutan ini jadi wajib. Kalau kita mah tidak akan takut jadi wajib, udah ngegas ke masjid. Kartos. Sip. Naon? Percaya peuting bubar tah kamari hujan eueuh. Gas eueuh. Enggak percaya, Pak? Tanyain ke yang berjamaah. Pas hujan kemarin 2 jajar. Bapak Ibu, Palestina mah hujanna peluru. Ibu mah hujan cai. Sok kumaha? Jas hujan aya. Da urang mah ku hujan ge geus kosong. Sipnya, tos Bu, lanjut nih lap. Nah, tinggali. Tuh, tinggali. Ibu tinggali salap. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, loh habis Bu tuh 5:30. Tamatkan pamang Wios. 3 slide deui. Wios, tamatkan lah. Kumaha ibu we mah. Oke, siap. Kurang percepatnya tinggali. Tuh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih,
karena iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, tuh, maka diampuni dosa-dosanya. Tinggal Ibu. Kemudian Rasul teh wafat dan kebiasaan ini Rasul salat malam, salat taraweh teh berlangsung diikuti ku Abu Bakar. Tetap Abu Bakar teh melaksanakannya 11 rakaat. Hadisna Bukhari. Tidak merubah Abu Bakar teh, Bu. Tinggal kertas, Bu. Tidak merubah rakaat. Paham? Lanjut, tuh. Nah, lihat, Bu. Di zaman Umar, mulai. Apa dia? Melanjutkan kebiasaan Rasul. Kertas? Tuh. Kemudian Rasul wafat, namun orang-orang terus melaksanakan tradisi menegakkan sholat malam secara berjamaah. Keadaan tersebut berlanjut hingga zaman Khalifah Abu Bakar. Nah, di sini ada yang 11-nya. Tuh, tinggal Ibu. Kemudian Ibu, orang-orang tuh berkelompok-kelompok di zaman saha. Umar aya nu di ujung tiluan, aya nu di ujung ieu duaan. Nah, jadi cek Umar teh ke. Nah, jadi kieu salat teh. Maka Umar berkata, Tamim Adari, Ubay bin Ka'ab, pimpin ieu taraweh. Ku Umar diseru, lain kitu, gabung deui kabeh. Gabung deui sadayana sa masjid. Nah, Umar berkata, inilah bid'ah hasanah tah di dieu Pak muncul bid'ah teh. Padahal yang dimaksud ku Umar mah lain bid'ah yang kita maksud yang sesat, bukan. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan bid'ah yang sesat itu adalah kejadian ibadah yang sama sekali Rasul tidak amalkan dan diada-adakan. Umar mah teu mengada-adakan, Bu. Umar mah ingin mengembalikan. Paham? Anu terpecah-pecah teh ingin dikembalikan lagi seperti zaman Rasul sa masjid. Ngantah ungkapan Umar teh ieu teh bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena naon, Bu? Dari zaman Umar anu ngahijikeun, dari zaman sebelumnya teh anu kieu cenah gitu. Kartos. Tuh, lanjutkan, Bu. Yang dipimpin oleh imam, lalu Umar berkata, inilah kenapa bid'ah hasanah teh. Ieu teh munculna aya kata bid'ah teh di dieu. Maksud Umar bid'ah di dieu mah bukan Umar bid'ah dalam perkara ibadah, tapi menyatukan umat lagi teh tak di zaman Abu Bakar mah teh disatukeun gitu atuh. Tetapi berjamaah mangger kan? Nah, dan mereka tidur terlebih dahulu, lebih baik daripada sholat awal malam tadi Umar mah jam 12 sholatna, nepi ka subuh, tuh nepi ka nepi ka sahur. Atas, Bu. Lanjut, di dia mulai. Umar memerintahkan Ubay nilai 11. Gitu atuh. Bisi aya nu ngobrol cenah Ustaz kan di zaman Umar mulai 2-3 teh. Lihat. Umar bin Khattab memerintahkan. Berarti Umar sendiri melakukan 11. Tuh, Bu. Kami tidak keluar melainkan sampai di ambang pajar, sampai naon? Sampai sahur. Tuh, ada yang menyandar kieu jika ibu atau kita nyandar seeutik kieu teh. Da geus teu kuateun. Boleh atuh geus balik. Paham, Bu? Ieu nu rame mah. Tuh, telah menceritakan kepada kami Ali bahwa Ibnu Abi Dzib dari Yazid bin Hosifah dari Asaib bin Yazid. Ia berkata, mereka melaksanakan Qiyamul Lail di masa Umar sebanyak 20 rakaat. Mereka membaca 200 ayat Al-Quran. 20 rakaat. Lihat, Bu, orang cek. Ieu hadis aya di HR Ali bin Al-Jad. Paham? Orang cek tinggali. Hadis ini merupakan hadis doib. Dari mana kedoipannya? Tuh, salah satu sebabnya ada orang yang bernama Yazid. Tuh, Yazid itu tuh. Iya orang Yazid itu nanti punya orang tua bernama Rumana tuh. Dan Yazid ini seorang tabi'in. Tabi'in mah tidak bertemu dengan sahabat. Sahabat tos maot sadayana barulah hidup tabi'in. Kata tapi si tabi'in ini mengaku-ngaku seolah-olah aku melihat.
anu ngaku-ngaku melihat teh yang tidak bertemu dalam hadis disebutnya munqati. Munqati teh terputus. Ari ngomong ningali teu sajaman, nyambung teu? Mun kieu mah aku mendengar. Ieu mah aku padahal seorang tabiin. Maka diteliti derajat hadisnya munqati terputus. Nu terputusnya lebat karena hadis dhaif. Sip. Mudah-mudahan moal anu nanya deui. Engke teh nanyana teh naon? Ka urang teh bahwa geus taraweh menang tahajud. Geus puguh tadi ge tidak pernah lebih dari sipnya. Kan gini, oke. Pan tadi boleh semuanya. Kalau yang sholat malam kita mau pakai 2223 boleh, 22221 boleh, 443 pun. Kalau taraweh khusus yang Ramadan itu Rasul menggunakan formasi niatnya oke. Ustadz, niatna kumaha? Niat Umar bin Khattab berkata, tidak ada satupun riwayat bahwa niat itu dilapatkan, tapi dalam sementara pengucapan lapan niat itu semuanya berawal dari imam yang 4. Rasulullah aya karena naon? Karena kata Rasulullah niat mah perbuatan hati bukan perbuatan lisan. Bapak bade naon eta? Nya pan sami, pan istilah aja itu mah. Ya, jadi kieu Bapak ke masjid ya, tos wudu ke masjid taraweh Eta niat sanes. Udah beres langsung kieu Allahu Akbar. Sip. Bapak mau ikutan taraweh salat malam kan sebetulnya tiap mulai orang abi bade salat malam sami kan Allahu Akbar. Cuma formasinya tetap sip di Ramadan. Di luar Ramadan bebas. Kalau di Ramadan taraweh dan mana dia secara sami eta kan nama lain taraweh teh tahajud hanya di bulan. Oke, gimana? Taraweh bolehkah waktunya dipecah gitu 4 rakaat bisa Oke, siap. Ibu, ini ada pertanyaan di YouTube sebentar satu. Ustadz, bagaimana kalau pelaksanaan taraweh dipecah? Jadi awal Isya opat, nanti tengah malam opat, menjelang sahur tilu teu aya. Tadi hadisna paket. Ramadan sama. Tah tos, lamun luar Ramadan Ibu aya Rasul pernah melaksanakan 3 dulu. Eta mah aya engke. Khusus di luar Ramadan, kalau Ramadan mah paket. Sip. Oke. Ibu sip? Naon? Lain, yang balik. Robana la tujig qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.